Assalamualaikum pemirsa, Expose lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Yaya Ahmad, Expose kali ini topiknya adalah Refleksi Hari Pers Nasional 2022 yang memperingati puncak perayaan Hari Pers Nasional setiap tanggal 9 Februari. Ini peran awak media menjadi sangat vital dalam menyebarkan berita yang aktual, berimbang dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers juga berada di garda depan untuk mengabarkan berita yang benar kepada masyarakat. Nah, apakah peran ini sudah berjalan dengan baik? Lalu bagaimana juga pers menghadapi tantangan ke depan, terlebih di era disrupsi digital ini, yang mau nggak mau, suka nggak suka harus beradaptasi. Karena kalau nggak mampu beradaptasi, pasti akan ditinggal. Ya, di studio Expose sudah hadir dua narasumber hebat, senior saya pastinya. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan Pak Rianto. Assalamualaikum Pak Rianto. Salam Mbak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sehat, ya. Pak Rianto ini Wakil Ketua PBI Kota Pekalongan, ya, sekaligus juga Ketua Panitia HPN 2022 Kota Pekalongan ya Pak ya? Iya. Baik. Ya, lalu bersama Pak Rianto hadir juga Pak Kuswandi. Saya manggilnya Pak atau Mas aja ya? Lebih akrab Mas aja. Lebih akrabnya manggilnya Mas aja deh. Ya, Mas Kuswandi. Beliau adalah pengurus PBI Kota Pekalongan sekaligus juga wartawan senior ya di Suara Merdeka. Baik, terima kasih Pak Rianto, Mas Kus sudah hadir di Expose, Studio Expose untuk kita ngobrol-ngobrol nih terkait dengan Hari Pers Nasional 2022. Kita mau berbincang nanti mengenai dinamika wartawan menghadapi hoax, lalu juga perannya nih selama pandemi, lalu juga bagaimana menghadapi era digital ya. Sebentar lagi atau kita sudah masuk di era digital dan pastinya juga bagaimana persiapan Kota Pekalongan menjelang atau menyambut HPN 2022 ini. Baik, tapi sebelum kita ngomong banyak, saya mau nanya dulu ke pertanyaan yang paling mendasar ke Pak Rianto terlebih dahulu. Pak Rianto, sebenarnya siapa saja yang disebut pers itu Pak Rianto? Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Yang disebut pers adalah orang-orang yang bekerja atau berprofesi sebagai wartawan. Tentunya dia juga melakukan pekerjaan sebagai pewarta. Ya. Pewarta di sini sekarang bisa menulis, kalau yang di broadcast ya bisa mengambil gambar untuk diberitakan, dan yang terakhir ini yang milenial ini melalui medsos. Jadi itu pekerja-pekerja pers itu seperti itu, mereka mewartakan apa-apa yang mereka temui di lapangan, tentu saja dengan fakta-fakta yang jelas, dengan fakta-fakta yang ada. Saya kira gitu, Pak. Baik. Ya. Ini lalu juga mungkin di kesempatan kali ini Pak Rianto bisa menjelaskan kepada pemirsa ya, untuk menjelaskan mengenai sejarah Hari Pers sendiri. Apa sih yang melatar belakangi sehingga tanggal 9 Februari itu akhirnya dijadikan Hari Pers Nasional, Pak Rianto? Ya. Hari Pers Nasional atau sejarah pers di Indonesia itu sampai sekarang usianya sekitar 76 tahun. 76 ya. Dengan tokoh-tokoh persnya seperti BM Diah dan yang lain-lainnya. Pers di Indonesia ini itu tidak terlepas perannya terkait dengan perjuangan bangsa ini juga. Sehingga dalam usia yang cukup tua ini, perannya sangat besar, bahkan sampai sekarang pun ini menjadi pijakan bagi insan pers untuk terus melestarikan atau meneruskan cita-cita pendahulu-pendahulunya, sehingga dilakukan setiap tahun ada Hari Pers Nasional. Di antaranya Hari Pers Nasional yang pada tahun ini juga akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pekalongan, PBI Pekalongan khususnya. Iya. Ini kalau untuk Hari Pers sendiri, kalau kita melihat ini kok lokasinya pasti moving, bergerak gitu ya. Untuk tingkat pusat seperti itu. Untuk tahun ini sendiri kalau nggak salah dipusatkan di Kendari ya. Betul. Di Sulawesi Tenggara. Sementara untuk di Jawa Tengah sendiri kalau nggak salah di Kabupaten Kendal. Betul. Itu kalau untuk di Kota Pekalongan sendiri Pak Rianto, ini apa? Menyelenggarakan acara apa dalam rangka menyemarakan HPN 2022 ini Pak Rianto? Oke, untuk HPN 2022 di Kota Pekalongan, khususnya PBI Kota Pekalongan, karena PBI ada di beberapa daerah tingkat 1 dan tingkat 2 maupun pusat
Kebetulan kita berada di Kota Pekalongan. Di tingkat 2 berarti ya? Tingkat 2, Kota Pekalongan. Iya. Kami bersama teman-teman HPN untuk tahun ini ada beberapa event yang kita lakukan. Pertama yaitu kita memperoleh gedung baru, Mbak. Memperoleh gedung baru. Alhamdulillah. PWI akhirnya memperoleh gedung baru. Ya. Di usia HPN yang ke-76 ya baru ya. Betul. Ini kebetulan dari pemerintah kota yang tentunya kami berterima kasih teman-teman semua kepada Bapak Wali Kota, Bapak Af, karena telah berkenan memberikan kita untuk menempati salah satu gedung di Jalan Bahagia 3. Di Jalan Bahagia, baik. Terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa rangkaian dari HPN Kota Pekalongan, yaitu kita pertama melakukan tadi tasakuran untuk peresmian penempatan gedung baru. Yang kedua ada kegiatan-kegiatan lain yang rangkaian dari HPN ke tahun 2022, yaitu diantaranya bakti sosial. Bakti sosial. Itu rangkaiannya ya Pak ya? Rangkaiannya bakti sosial, terus juga dilakukan vaksinasi. Tujuannya vaksinasi ya mendorong masyarakat, memberikan motivasi pada masyarakat bahwa wartawan itu juga peduli untuk hal ini. Bahkan anggota kami sekitar 50 bersama keluarga juga melakukan vaksinasi, berpartisipasi dengan bekerja sama maksud kami dengan dinas kesehatan dan beberapa masyarakat yang kita ajak untuk bisa vaksinasi secara massal. Nanti tanggal bukan tanggal 9-nya ya, tanggal 7. Tanggal 7. Hari ini berarti ya? Iya. Oke, hari ini berarti ada acara vaksinasi. Iya, betul. Sedangkan untuk acara bakti sosial kita lakukan pada hari Jumat pagi di titik-titik yang ada di pembuangan sampah air di Ngamer untuk bagi para pemulung-pemulung, dan itu nanti Pak Wali Kota juga akan langsung memberikan bersama Pak Kapolres untuk menyampaikan rasa sekedar memberikan bantuan kepada para pemulung yang ada di situ. Dan perlu diketahui Mbak bahwa untuk memberikan bantuan kepada pemulung itu kita anggota kontengan Mbak ya. Karena ini spiritnya adalah sedekah. Ini benar-benar swadaya ya. Karena spiritnya sedekah, namun juga ada stimulan dari beberapa mitra kita juga memberikan bantuan yang sama juga. Tapi tetap open donate dong. Iya. Open donate ya, walaupun sebagian mungkin kelontengan seperti itu ya. Iya. Baik. Saya kira gitu Pak. Iya, baik. Ini sekali lagi selamat ya untuk PWI Kota Pekalongan akhirnya mempunyai gedung baru ya. Setelah sekian lama, berarti berapa lama Pak menempati gedung lama? Sekitar hampir 30 tahun lah. 30 tahun baru punya 30 tahun. PWI menempati gedung lama, akhirnya sekarang mempunyai gedung baru, gedung baru sendiri. Baik. Kalau saya bergeser ke Mas Kus, apa yang tercetus ketika HPN, Hari Pers Nasional, apa yang ada di benak Mas Kus? Baik, terima kasih Mbak Yaya. Menambahkan aja dari Pak Jirianto, senior saya ini generasi tengah ini. Jadi generasi PWI tengah ya? Jadi PWI itu kan para senior, kemudian ada yang semi senior, ada yang junior. Ya, maka sebagai generasi tengah begitu ya menyeimbangkan ya. Karena tantangan yang kita hadapi PES itu kan terus dinamis ya. Terus dinamis dari mulai dulu PES dalam bentuk mungkin radio, koran dan sebagainya, tetapi seiring perkembangan zaman terus dinamis ya. Jadi konten-kontennya itu terus dinamis ya, tetapi ruh PES itu harus tetap dipertahankan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Yaya tadi, esensi dari HPN kali ini saya kira ruh jurnalisme itu harus tetap dipertahankan di tengah turbulensi informasi yang kemudian dalam tanda kutip susah untuk bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi PES itu apapun produknya harus bisa dipertanggungjawabkan, terlepas dari itu fakta ya, subjektivitas, cover both set. Saya kira itu adalah salah satu ruh yang ada di PES ya. Ya, di samping kemudian hal-hal lain yang mengiringi tentang etika PES ya, etika jurnalisme, saya kira itu menjadi tantangan kita ya. Jadi
di tengah lahirnya informasi ya, teknologi informasi yang begitu pesat. Betul. Saya kira ini bukan justru menjadi hambatan, tapi tantangan PES agar kemudian PES itu tetap mempertahankan nilai-nilai yang kemudian menjadi tinggalan father kita ya, founding father kita, maksud saya gitu ya. Saya kira itu karena peran PES di HPN ini sangat vital. Bagaimana kemudian memberikan informasi yang betul ya, sesuai dengan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak ya, oleh semua pihak. Jadi bahwa ketika kemudian prosesnya itu betul, saya kira informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu nanti esensi di HPN ini, Mbak. Baik. Ya. Monggo mungkin kalau kemudian Pak Jerianto mau nambahkan atau bagaimana? Monggo. Oke. Pak Rianto mungkin mau menambahkan seperti yang disampaikan tadi, esensi cukup ya. Baik, ini kalau berbicara mengenai tantangan, setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Kuswandi bahwa setiap zaman itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin zaman Orde Baru tantangannya beda dengan Orde Lama dong. Reformasi juga beda dengan Orde Baru. Sekarang nih Mas Kus, apa tantangan terberat di pers zaman sekarang tahun 2022 ini mungkin? Tantangan yang paling berat mungkin sebagai praktisi media, Mas Kus. Oke. Dulu publik maupun masyarakat itu hanya bisa mengakses melalui media-media mainstream. Tetapi sekarang dulu. Baik. Tapi sekarang masyarakat bisa mengakses informasi itu dengan seluas-luasnya. Ya. Seiring dengan perkembangan teknologi ini. Ya, via gadget, gawai, kemudian apapun medianya. Ya, apapun medianya. Itu menjadi tantangan kita agar kemudian kita tidak terlindas oleh perkembangan teknologi itu. Tetapi mohon maaf, yang perlu kemudian yang tidak bisa hilang dan harus dipertahankan itu adalah sekali lagi ruh jurnalisme. Ya, ruh jurnalisme itu yang menjadi nilai jati diri seorang jurnalis maupun seorang media. Ya, kalaupun kita membuat konten-konten yang kemudian sebagai aksesoris jurnalisme, oke, tetapi fakta, subjektivitas, keberimbangan itu harus tetap dijaga. Baik. Saya kira itu, Mbak. Iya. Ya. Pak Rianto kayaknya mau menambahkan ini tantangan terberat selain ruh jurnalisme, tapi nanti jawabnya Pak Rianto di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Refleksi Hari Pers Nasional 2022. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai, Refleksi Hari Pers Nasional 2022. Masih bersama Pak Rianto dan Mas Kuswandi. Ya, melanjutkan obrolan kita yang sempat terputus tadi, Pak Rianto akan tantangan selain ini disampaikan oleh Mas Kus tadi, tantangan terberat ruh jurnalis itu yang harus terus ada. Seperti itu Pak Rianto akan menambahkan? Oke, ya, saya tambahkan. Saat ini, fenomena saat ini, setiap orang itu bisa menulis seperti wartawan, Mbak. Baik terutama di media gadgetnya. Persoalannya tulisannya itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak, seperti itu. Kedua, dia punya basic menulis apa enggak. Karena di PWI atau di wartawan yang betul-betul yang mempunyai profesional, dia ada jenjang-jenjangnya, Mbak. Tidak hanya dari medianya, tapi dia juga punya organisasi. Di samping itu ada sertifikasi juga, sehingga mereka itu yang betul-betul tahu persis roh daripada jurnalistik itu, sehingga tidak sebagaimana yang sekarang beredar itu setiap orang bisa menulis, bisa mengunggah seenaknya sendiri. Nanti kalau ada pertanggungjawabannya, komplain dan sebagainya susah. Ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh beberapa tanda kutip media-media yang tidak jelas, yang tidak jelas buntutnya nanti seperti yang terjadi di beberapa kota itu, sehingga mereka harus berurusan dengan pihak petugas terkait dengan apa yang dilakukan. Nah, itu kami juga berharap dalam HPN ini
kami juga akan mengedukasi kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam melangkah atau menyampaikan sesuatu, apalagi jika berhadapan dengan wartawan atau mungkin yang mengaku wartawan, karena di saat ini sangat sulit sekali membedakan mana yang wartawan asli, mana yang tidak. Tentunya ini perlunya kita nanti mensosialisasikan kepada lembaga-lembaga terkait atau dengan para mahasiswa dan pelajar. Mungkin nanti setelah ini nanti HPN kita melakukan diskusi berkala terkait dengan fenomena yang ada terkait dengan masalah media medsos yang mengunggah terkait berita-berita atau yang terkait dengan pemberitaan sebagaimana yang mereka lakukan. Demikian, Mbak. Baik. Ini kan jadi kendala akhirnya ya, ketika menulis itu sedemikian gampang melalui gadget apapun, mengupload sedemikian mudah juga. Ini akhirnya semua orang mengaku bahwa itu produk jurnalis. Sementara untuk menjadi jurnalis seperti Mas Kuswandi, Pak Rianto itu harus melalui tahapan-tahapan yang berat, harus ada mengikuti uji kompetensi, ada sertifikasi. Untuk mengatur hal itu apa yang sudah dilakukan oleh PWI, Pak, dalam waktu dekat ini? PWI Pekalongan kebetulan bekerja sama dengan PWI Jawa Tengah dan Pusat. Secara periodik kita melakukan uji kompetensi kepada teman-teman, karena uji kompetensi itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, kedua hingga ketiga itu sebagai syarat. Nah, biasanya kita bekerja sama dengan teman-teman yang mau melakukan peningkatan status itu. Kita lakukan setiap tahun bahkan, Mbak. Periodik ya, setiap pokoknya periodik ya. Dan itu nanti kita juga kita juga bekerja sama dengan daerah-daerah lain. Biasanya kalau kuotanya nggak mencukupi, kita nanti gabung dengan tetangga sesama PWI juga. Mungkin PWI Pemalang, PWI Kabupaten, nanti kuotanya berapa, nanti kita lakukan kerjasama itu untuk peningkatan kompetensi. Baik, dan hasilnya memang bisa diakui ya? Bisa diakui. Oke, baik. Mas Kus, ini melihat fenomena wartawan-wartawan abal-abal nih. Ini jujur mungkin sangat penting untuk disampaikan di sini karena memang ada media profesional, ada media abal-abal juga pun wartawan sebagai instrumen penting dalam pers itu juga ada yang sangat mengkhawatirkan ketika mereka praktek di lapangan seperti itu. Ini apa sebenarnya yang terjadi, Mas Kus? Baik, sebetulnya keberadaan PES itu kan sudah diatur ya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang PES. Saya kira di situ sudah diatur sangat rigid lah. Sangat jelas ya. Di situ ada etika jurnalisme ya. Ada, kalau nggak salah ada 11 itu. Ada 11 etika jurnalisme yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap insan PES. Ya. Salah satunya tidak boleh membuat konten berbau sara ya, tidak boleh kemudian membuat gambar yang pornografi maupun agak ngeri-ngeri sedap begitu tidak boleh. Kemudian apalagi ya, tidak boleh melakukan pemerasan terhadap narasumber. Kemudian tidak boleh menghormati privasi narasumber ya. Kemudian dari 11 itu diantaranya itulah ya, saya nggak hafal secara ini ya 11. Nah, harusnya setiap insan pers itu tahu tentang etika yang kemudian menjadi panduan, menjadi kira-kira titik langkah mereka dalam melakukan aktivitas PES. Oke, tapi di Kota Pekalongan baik-baik aja ya, untuk persnya ya, kondisinya ya. Ya. Jadi kita ngomongin real aja deh. Ngomong APN. Ya, kalau kemudian bicara kasus per kasus, saya kira butuh edukasi pada stakeholder ya. Mereka harus tahu. Saya kira menjadi seorang PES itu tidak kemudian serta-merta nyun sewu. Saya membuat ID card, saya membuat website, beli hosting, beli sering hosting domain, betul. Selesai, apakah itu? Pertanyaan kita kan itu. Mbak Yaya mungkin bisa kok hari ini buat ID card, buat website, terserahlah, beli domain, beli hosting. Pertanyaan saya,
apakah itu? Iya. Masih banyak sebenarnya yang harus dilakukan dan itu benar-benar nggak legal ya kalau bisa dibilang ya. Iya, pertanyaan saya kan itu. Bisa nggak? Apakah kemudian saya menjadi seorang jurnalisme maupun media, sekali lagi saya buat ID ya yang sebagai identitas diri kita, kemudian website, kemudian kita melaksanakan aktivitas jurnalisme yang di satu sisi secara SDM itu mereka tidak dibekali. Baik. Saya kira produknya tidak akan profesional. Ya. Ini kalau menemukan oknum yang seperti itu, apa yang dilakukan PWI? Ya, saya kira gini. Tadi di kode etik sudah dijelaskan bahwa kita ada koridor-koridor yang harus dipatuhi. Jangankan mereka, kita pun ketika melanggar keluar dari etika profesi, monggo kita berhak diadukan ya. Jangan nyon sewu ya, saya tidak berkapasitas mengomentari itulah. Saya lebih ini. Jangankan mereka yang dalam tanda kutip sebagai media jurnalis A begitu kira-kira ya. Kita pun ketika kemudian bergerak di luar etika profesi pun sangat terbuka lebar. Iya. Bisa dilaporkan. Oh iya, siapa yang sakti? Nggak ada yang sakti. Ya, bisa prosedurnya ke kantor medianya, ya toh? Bisa ke Dewan Pers. Dewan Pers kemudian mempertimbangkan apakah memang ini memang bagian dari medianya maupun pelakunya itu bagian dari Dewan Pers atau bukan. Kalau kemudian secara administrasi itu ditemukan oleh Dewan Pers, tentu Dewan Pers akan melakukan teguran terhadap media itu. Baik. Tetapi ketika ada temuan di luar kegiatan di luar profesi, Dewan Pers berhak memberikan berkas laporan itu ke penegak hukum. Ya, kan begitu. Monggo. Saya kira bukan hanya media, Mbak. Semua profesi itu ada etika. Jadi nyun sewu kayak lawyer ada etikanya, polisi ada etikanya, perawat ada etikanya. Saya kira banyak juga kan profesi-profesi yang lain kemudian diadukan. Saya kira bukan soal apa-apa karena mereka menyalahgunakan profesi itu etika, ya bahasa saya seperti itulah. Menyalahgunakan profesi untuk kepentingan-kepentingan yang kemudian di luar konteks profesi kita. Saya kira bisa dipahami lah Mbak Yaya ya. Tanpa kemudian harus didetailkan. Jadi saya kira itu Mbak Yaya ya. Ada prosedur ketika ada yang melanggar kode etik, sudah pasti ada prosedur ya. Iyalah, kan sudah banyak kasus tuh beberapa mohon maaf belum lama ini di yang kemudian terkait IKN itu kan memang betul dia sebagai media. Tetapi aktivitasnya bukan produk media. Saya katakanlah mohon maaf membuat podcast. Betul, saya profesinya sebagai itu. Tapi apakah kemudian produk yang dihasilkan itu dari lembaga yang terverifikasi di Dewan Pers atau tidak? Ya, ini apakah masuk kategori menyalahgunakan profesi atau tidak? Nah, nanti yang melakukan kajian itu adalah Dewan Pers. Nanti yang memetakan. Ada yang mau ditambahkan? Oke, akan saya tambahkan sedikit terkait dengan komplain ya. Biasanya banyak komplain mungkin. Biasanya ada jenjang yang harus dilalui. Ada jenjang dilalui. Biasanya kalau udah dilansir oleh salah satu media, baik itu media online atau media mainstream, biasanya tahapannya pertama kalau kita nggak puas, nggak sesuai fakta dan sebagainya, kita melakukan somasi. Somasi itu nanti langsung ditujukan kepada media tersebut, juga mungkin ditembuskan ke pihak-pihak terkait. Tapi kalau itu sudah masuk ke ranah pidana, merugikan dan sebagainya, itu nanti hubungannya dengan pihak penegak hukum. Jadi seperti itu. Nah ini kadang-kadang banyak orang yang bingung, ini saya dibikin berita gini mau kemana ini? Nah kebetulan sekarang PWI sudah punya kantor. Monggo nanti kalau teman-teman atau masyarakat yang terkait dirugikan dengan itu, kita bisa istilahnya diskusikan, mengadvokasi sesuai dengan kapasitas kita. Selain itu nanti harapannya dengan pemberian advokasi itu masyarakat biar jelas gitu, tidak takut didatangi wartawan, tidak takut apalagi tanda kutip digertak wartawan itu loh.
ditakut-takuti. Nah, itu perlu nanti akan kita berikan penjelasan kepada masyarakat. Baik. Nah, seperti ini itu. jawaban-jawaban ya untuk masyarakat yang mungkin sedang menyaksikan program ini, yang selama ini mungkin bingung nih kalau mungkin dirugikan dengan oknum-oknum. Ini mau ngadunya kemana? Silakan. Tadi Pak Rianto sudah menjelaskan secara lengkap ya, Mas Kuswandi juga. Ini Pak Rianto, kita mundur sedikit ini mengenai COVID ya. Kita tahu COVID-19 ini masih ada aja sampai sekarang ya. Bahkan ini variannya muncul, walaupun secara overall kita melihat kondisinya sudah mulai membaik, sudah recovery. Kita tarik mundur sebentar ketika momen ketika COVID sedang galak-galaknya 2020-2021. Ini kalau boleh tahu peran dari pers sendiri untuk turut berperang melawan pandemi, apa yang dilakukan pers di Kota Pekalongan, Pak? Ya tentu. Rianto. Ya, terima kasih Mbak ya. Tentunya kita mengacu pada apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita tetap menyuarakan apa yang telah kebijakan dari pemerintah, karena itu semua sudah dikaji oleh pemerintah, sehingga kita menyebarluaskan juga terkait dengan masalah COVID masa lalu itu, sehingga kita juga terus mensosialisasikan baik di media mainstream maupun media yang online. Kita tetap melakukan itu, karena apapun risikonya cukup besar bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita. Maka kita sebagai insan pers terkait dengan masa lalu ya, terkait dengan maraknya COVID, kita tetap mengawalnya dan terus mengikuti arahan-arahan pemerintah, kebijakan pemerintah yang ada. Ya, Mas Kus yang terjun langsung mencari informasi, ini seberapa berat yang dihadapi ketika masa pandemi sedang galak-galaknya gitu, Mas Kus? Oke. Saya kira sudah sangat jelas ya peran media dalam turut serta memerangi COVID-19 ya. Belum lama ini di tahun 2021 kemarin itu antara Dewan Pers dan Satgas Covid Pusat itu ada semacam MOU ya. MOU yang kurang lebih bahwa Satgas Covid Pusat dengan breakdown ke bawahnya itu melakukan pencegahan dan sebagainya. Tetapi tupoksi kita bagaimana memberikan edukasi, bagaimana kemudian memberikan informasi yang masif bahkan kepada masyarakat melalui program Ubah Laku. Ya, Mbak ya ikut ya? Ikut dong. Oh, ikut ya. Berhenti ya. Ya, saya kira di Ubah Laku itu sudah jelas. Kontennya itu bagaimana mengedukasi protokol kesehatan kepada masyarakat agar mau berubah ya, mau berubah. Memang ini sangat susah memang ya merubah culture masyarakat ya. Ini sangat ini. Tapi saya kira melalui program itu adalah sebagai bentuk peran media dalam memberikan atau melakukan pencegahan terhadap COVID. Kalau pertanyaan Mbak Yaya terkait bagaimana sih kemudian karena mohon maaf Mbak Yaya, pelaku media itu sangat resisten, karena mereka harus mobile, mereka harus konfirmasi, mencari data dan sebagainya. Hunting lah ya kalau bahasa Mbak Yaya itu hunting. Itu pasti ketemu banyak orang dan kita belum tentu mereka itu safety atau tidak. Maka tidak ada persoalan ketika dengan narasumber itu sudah saling akrab, bisa virtual, bisa on call, bisa ini. Itu kalau bagi media-media ini ya, media-media online maupun cetak. Tapi kalau televisi itu kan harus ambil gambar nih, harus hunting, harus turun. Saya kira dengan himbauan pemerintah, tetap prokes, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya kira teman-teman media dan insya Allah sampai saat ini teman-teman kita masih aman. Itu sebagai bentuk bahkan bahwa kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Baik, Mas Gus, Pak Rianto. Kita lanjutin lagi di segmen berikutnya. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik, refleksi Hari Pers Nasional 2022. Ini tema ekspos kita hari ini, dan semakin ramai saja, semakin meriah obrolan kita dengan Pak Rianto dan Mas Kus tadi. Pak Rianto, kalau mendengar yang disampaikan oleh Mas Kus ini terkait COVID, bagaimana sepak terjang teman-teman media, teman-teman wartawan, itu kan pengorbanannya nggak sedikit ya, untuk supaya bisa mendapatkan informasi yang akurat gitu kan. Ini apakah sebanding dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan, Pak Rianto? Jangan ketawa dong. Ini rahasia dapur. Secara overall aja, secara garis besarnya bagaimana? Ya ini karena sebagai jurnalis itu panggilan moral, Pak ya. Pak. Jurnalis itu panggilan jiwa. Ya. Jadi tidak bisa diukur dengan materi, seleri dan sebagainya. Karena ini kayak apa ya? Kalau kayak orang minum makan candu ya, minum candu ya. Jadi kalau orang sekali udah terjun ke jurnalistik itu sulit untuk keluar. Iya, tapi kan jurnalis juga punya keluarga, Pak. Biasanya ada standar-standar itu, Tetap Pak. Ada ya, Pak. Ada standar-standar baik itu gaji pokok, terus mungkin transportasi, terus ada jaminan hari tua. Ya standar kayak kantor-kantor yang lain lah. Itu kayaknya memuaskan deh kalau ngelihat Mas Kus dulu agak kurus. Iya, makanya itu. Berarti apa perusahaannya maju lah. Amin. Ya, itu seperti itu. Jadi standarnya samalah dengan yang lain, Mbak. Cuman kita ya memang lebih ke kecintaan kita, panggilan jiwa kita itu. Baik. Jadi kayaknya itu bagian dari nomor 2 kalau menurut saya. Nomor 2 ya? Nomor 2. Oke, untuk karena materi nomor 2 yang pertama adalah panggilan jiwa itu ya, Pak ya? Kepuasan jiwa itu. Masku juga seperti itu ya. Untuk materi nomor sekian, yang pertama adalah panggilan jiwa, karena ini passionnya memang di jurnalis. Jadi udah gak mikirin gitu atau bagaimana, Mas Kus? Quote-nya. Ya sekarang kan zamannya quote. Iya benar. Ya. Quote of the day apa nih? Kalau pengen kaya jangan jadi wartawan. Yes, right. Kalau pengen kaya jangan jadi wartawan. Iya, salah. Baik. Kalau obsesinya pengen kaya, ya jadi entrepreneur. Ya, benar jangan banget. Jadi jurnalis. Iya. Kalau pengen kaya jangan jadi jurnalis. Kalau pengen kaya jadi entrepreneur seperti itu. Baik. Maka kalau mau jadi kaum tidak mapan ya jadi jurnalis lah. Enggak. Tapi kalau ada tambahan lagi, Mbak. Apa itu? Jurnalisme pengen kaya, jurnalisme yang kreatif. Iya. Itu. Jadi kalau kemudian soal finansial menjadi tolak ukur, saya kira sebelum maju lebih lebih ke sana, mundur sajalah. Jangan jadi jurnalis kalau kemudian pingin kaya. Kalau kecewa ya dari karena salah masuk. Jadi sekali lagi bahwa apa sih pertanyaan saya balik sama Mbak Yaya. Gimana? Kebanggaan seorang jurnalis maupun media itu apa sih? Banyak banget. Apakah kemudian gajinya besar? Enggak kan? Enggak. Tetapi tadi saya menyadur Pak Rianto, jiwa kemudian di pundak kita itu ada tanggung jawab yang sangat besar. Baik. Ya. Bahkan di pers atau media itu menjadi 4 pilar demokrasi loh, Mbak. Iya, benar. Gak tahu ini pilar masih relevan enggak, Pak? Iya, masih relevan ya? Masih relevan. Coba ada eksekutif, legislatif, yudikatif, keempatnya itu pers. Coba. Ini luar biasa ya? Iya, perannya itu luar biasa. Jadi sebagai fungsi penghibur, pengkontrol sosial, ya toh, kemudian dan lain-lain. Iya. Saya kira kalau kemudian secara SDM kita itu tidak dipenuhi, bagaimana bisa mengontrol, bagaimana bisa mengedukasi, dirinya saja tidak teredukasi. Baik, ini ngomongin kreatif yang disampaikan oleh Mas Kus tadi, ini kita harus kreatif terlebih di era digitalisasi seperti ini ya. Ini kalau kita melihat untuk produk-produk jurnalis dengan banyaknya teknologi informasi baru yang bermunculan, yang lebih menarik seperti itu. Suatu hari nanti nggak menutup kemungkinan produk-produk jurnalis ini akan ditinggalkan kalau tidak bisa beradaptasi dengan kultur dan sesuatu yang baru itu, Pak. What should we do? Apa yang harus kita lakukan, Pak Rianto? Kita tetap harus akarnya tetap basicnya tetap jurnalis, tapi teknologi dan perkembangan harus kita tetap ikuti. Artinya bahwa ketika kita menjadi
jurnal bekerja di media mainstream maupun online, kita juga harus mengembangkan minimal apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan gitu, Mbak. Nah, biasanya kreatif teman-teman itu mereka akan memetakan kondisi yang akan datang. Biasanya mereka justru akan mengikuti dengan cepat, walaupun dia tidak terlepas dari perusahaan, tapi dia akan kreatif, Mbak, membuat konten-konten sendiri melalui YouTube, melalui Instagram dan sebagainya. Dan itu yang terjadi ya, Pak, ya? Itu sudah terjadi. Biasanya mereka sudah berpengalaman, kontennya dia sudah bisa bagi-bagi, dia akan ke sana larinya. Okay. Dan ke depan lagi mungkin kejar-kejaran, Mbak, dengan teknologi ini. Mungkin ya nanti media mainstream itu akan hilang, dan yang ada adalah media-media yang dikelola individu. Nah, ini perlunya mereka punya basic seperti media-media mainstream yang sekarang ini, artinya bahwa dia harus tahu kode etik, tahu etika-etika yang harus dilakukan ketika sebelum mengunggah gitu, sehingga apa yang diunggah itu betul-betul edukatif bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Demikian. Ini bagi seorang real jurnalis seperti Pak Rianto dan Mas Kus ini bisa apa saja medianya, jurnalisme akan selalu ada seperti itu ya, karena media itu cuma bungkus, jurnalis isinya seperti itu ya. Jadi tinggal ngikutin aja. Baik, kalau boleh tahu Mas Kus sudah berapa lama sih terjun jadi pewarta? Sudah berapa lama ya? Kurang lebih ya 10 tahun. 10 tahun? Lebih lah. Ya, 10 tahun ya? Iya, kurang lebih lah. 10 tahun, Pak? Wah. Kurang lebih. Tapi masih kayak gini-gini aja kan? Iya. Lalu apa yang membuat Mas Kus kok tertarik untuk terjun jadi seorang jurnalis? Ya jujur hobi ya. Awal kali hobi saya jujur menulis awalnya. Ya menulis. Karena tiap hari itu tanpa kemudian ide-ide itu dikeluarkan melalui ini ya, tulisan kok agak pusing gitu. Ya. Maka kemudian melalui aktualisasi menulis itulah kemudian menulis menjadi jurnalis ya. Tersalurkan ya. Iya, di awal di salah satu media lokal lah ya. Baik. Kemudian di Suara Merdeka. Sampai sekarang ini ya. Itu. Jadi saya kira terkait dengan tantangan teknologi itu tadi saya sependapat, apapun medianya, apapun platformnya, begitu jurnalisme itu harus tetap hidup. Jadi tergantung platformnya aja kan, medianya aja kan, bisa YouTube, bisa kanal-kanal yang lain, tetapi kontennya itu tetap bisa ya, tergantung model aja kan, tergantung model aja. Ya sepanjang kita kreatif dan adaptif ya, adaptif kan teknologi tidak selamanya seperti ini. Ke depan ini next dinamis, kan? Next itu kan kita nggak tahu ini. Benar. Apa ini kira-kira? Apakah kemudian YouTube itu akan segera musnah? Apakah kemudian Facebook itu akan segera berakhir? Kita nggak tahu ini. Ya, maka ya kreatif dan adaptif saya kira itu kunci utama bagi pelaku media ya, untuk bisa bertahan hidup ataupun eksis di tengah situasi maupun kondisi apapun. Kalau Pak Rianto sendiri, Pak Rianto sudah berapa lama terjun di jurnalis ini? Saya menerjuni di dunia jurnalistik sejak tahun 85. 85 berarti 85. Kurang lebih 30 sekian ya, 35-an ya, atau 37 ya, 37. Dan wartawan tuh nggak ada istilah pensiun, Mbak. Nggak ada istilah pensiun sampai deal dead 2 spot. Asal dia mampu mengembangkan kreativitas, karena varian-varian di jurnalistik banyak, Mbak. Dia nanti bisa menjadi pengarang buku. Ini seperti yang saya lakukan. Jadi tidak stuck hanya hunting berita news saja atau in-depth saja, tapi ini bisa dikembangkan, bisa menjadi pengarang buku. Itu pernah saya lakukan ya. Dan apalah banyak varian-variannya. Bisa berkembang bisa menjadi konsultan media. Kalau biasanya yang rame-rame itu pilkada jadikan konsultan. itu tergantung kreativitas kita sebetulnya. Sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini ya, karena pijakannya harus seperti itu. 37 tahun loh. Betul. Ini tantangan terberat apa selama menjadi jurnalis 37 tahun? Separuh umur PWI, Pak. Iya.
Iya benar, seumuran PBI Kota Pekalongan ya. Betul. Apa Pak, selama 70 tahun ini apa sih tantangan terberat yang pernah dihadapi? Gini ya, karena saya menjadi jurnalis itu tidak hanya di media cetak. Saya pernah di radio, pernah di media televisi, saya pernah di Trijaya radio, pernah di TPI Televisi Pendidikan Indonesia, pernah di majalah, menjelajah lah saya. Nah, tantangan yang kita hadapi ini baru era ini, Mbak, yang begitu berat. Apa itu, Pak? Ya, itu era digital itu era digital ini karena medsos juga begitu cepatnya, sehingga orang kalau baca medsos itu tidak ada dokumennya. Artinya otak kita selesai, udah baca udah selesai. Jadi kita nggak bisa nge-review lagi. Beda kalau dengan mainstream ya, atau dengan buku ya. Itu kita bisa mencerna secara cermat, Mbak. Iya. Kita bisa mengulang-ulang. Tapi kalau media medsos itu udah berita di medsos udah lewatnya tuh cepet sekali, kayak kilat gitu lah. Udah baca udah les, nggak nyantol sama sekali. Apalagi mau disambung nanti deh. Nah, udah susah lagi nanti udah. Iya, tumpuk lagi udah dinamisnya luar biasa. Ini yang tantangannya seperti ini lah. Makanya perlu ya nanti ada semacam untuk merekam itu secara detail, bisa kalau umpamanya kita mau membuat itu bisa divisualkan atau dicetak melalui paper. Paper, jadi ada backup dokumen. Baik. Karena ini tidak bisa dilepaskan. Iya, ini jadi secanggih apapun teknologi tetap ada kekurangan kelebihannya. Begitu, Mbak. Iya. Ini Mas Kus, saya pernah dengar ada sebagian orang yang mengatakan bahwa profesi wartawan itu semacam kayak kurs gitu loh, kutukan. Ini sempat bingung nih, setelah dipahami ternyata memang ada juga. Untuk wartawan yang benar-benar wartawan itu orangnya nggak bisa diam, terus curigaan, skeptis, dan selalu kritis. Iya, banyak tanya. Dan ada sebagian orang yang sampai nggak bisa tidur kalau ada sesuatu yang masih bertentangan dengan hati nurani. Itu memang benar-benar ada yang kejadian seperti itu, Mas Kus? Ya, menjadi media ini kan jadi ketawa nih Mbak Yaya. Jadi secara mohon maaf, di bawah alam sadar kita, pola-pola jurnalisme itu akhirnya akan selalu terbawa dimanapun komunitasnya. Bahasa Pekalongan ini orang kena kalah ke nyerekel. Ya karena mindsetnya seperti itu. Media biasa ngasih masukan jurnalis, tapi ketika dikasih masukan, kadang mindsetnya nggak mau nerima. Itu kelemahan kita. Padahal masukan itu bagus. Kemarin sempat kita diskusikan di PWI. Mohon maaf, di komunitas kecil saja, di rumah begitu, kadang kan saya diprotes sama istri. Gini. Ya karena ya udahlah, sekarang nggak argumentasinya itu selalu ada. Argumentasinya itu selalu ada. Dari wartawan nih gitu ya. Iya, karena ya sebetulnya itu pembawaan ya. Pembawaan karena kita terbiasa seperti itu. Ya kan ada pepatah mengatakan kita dituntut serba bisa ya. Serba bisa. Katakanlah kalau Mbak Yaya kuliahnya di fakultas apa kira-kira ekonomi, mau tidak mau harus terjun di olahraga. Contoh. Atau kemudian harus terjun di hunting politik. Kan jaka sembung. Ini disiplin ilmu yang sangat jauh ya. Kan jaka sembung, nggak nyambung. Nah, tapi harus mampu. Pasti tuntutan perusahaan, tuntutan kantor, mau tidak mau harus harus menguasai kan. Nah, saya kira agak profesi yang agak unik juga. Ya, tadi saya nyambung yang sebelum mungkin yang lain, saya nyambung yang tadi kalau mau jadi orang kaya jangan menjadi jurnalis. Tapi ada plusnya loh Mbak. Apa itu Pak? Wartawan itu paling kaya. Iya, paling kaya. Kaya jejaring. Kaya jejaring, iya. Bener banget. Iya. Baik, ini Mas Kus karena waktu sudah habis, saya kasih kesempatan terakhir, harapan ke depan di Hari Pers Nasional ini, Pak Arianto. Ya, kami mengharapkan teman-teman sejawat ya, teman-teman jurnalis bisa menggunakan medianya masing-masing, bertanggung jawab, bisa mengedukasi masyarakat dengan baik. Iya. Demikian. Mas Kus. Ya, di momen HPN ke-76 ini mudah-mudahan
transformasi informasi yang ada di publik semakin bisa memberikan sumbangsih terhadap masyarakat, ya. Kehadiran pers bisa kemudian memberikan pengayoman, apalagi dalam situasi pandemi COVID yang seperti ini, situasi ekonomi tidak begitu menguntungkan, ya. Sebetulnya di tengah-tengah masyarakat butuh informasi yang kemudian informasi yang membahagiakan, yang menyenangkan, untuk menghibur. Iya, saya kira itu harapan saya di HPN ini, karena HPN ini kan dalam situasi pandemi COVID. Baik. Jadi di luar tidak seperti biasa-biasanya. Baik. Saya kira itu Mbak Yaya. Ya. Terima kasih Pak Rianto, Mas Kuswandi. Sekali lagi selamat sama-sama. Hari Pers Nasional ke-76 ya. Ya, seperti yang disampaikan Mas Kus dan Pak Rianto tadi, harapan kita pers akan semakin baik ke depannya. Demikian obrolan kita hari ini. Saya Yaya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.